Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dengan kasih yang tidak bersyarat. Semoga kita semua hidup dalam rasa syukur dan penghargaan mengenai semua hal yang sudah dilakukan Tuhan bagi kita. Semoga damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa melimpah di dalam hati dan hidup kita. Saudara, sekarang mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini dan kesempatan hidup yang Engkau berikan bagi kami. Kami menghargai setiap berkat yang telah kami terima, termaksud kesehatan tubuh kami, keluarga yang mengasihi kami, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan penyediaan semua yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu mengasihi kami. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersama-sama ada di Bijaksana Channel saat ini. Kami berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit dan kelemahan. Kiranya tangan penyembuh Tuhan Yesus Kristus menjamah dan menyembuhkan semuanya. Tuhan mengangkat semua penyakit dan memulihkan setiap bagian tubuh menjadi sehat kembali. Kami berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami masalah keuangan atau hidup dalam kekurangan. Kami memohon berkat-berkat keuangan bagi saudara-saudara kami, dan kiranya Engkau membukakan jalan bagi yang sedang membutuhkan jalan. Kami berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami masalah dalam pernikahan, rumah tangga, dan anak-anak. Kami memohon kasih dan belas kasihan tercurah bagi setiap keluarga. Pengampunan diberikan dengan melimpah, dan hubungan setiap anggota keluarga dipulihkan kepada kasih yang mula-mula. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau mendengar dan mengabulkan doa-doa kami. Sekarang kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan kebenaran-kebenaran yang akan menguatkan dan memberkati hidup kami. Ubahkanlah kami menjadi orang-orang yang berkarakter seperti Kristus, dan lindungilah pikiran kami dari gangguan apapun selama kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, menjadi satu-satunya orang percaya di tengah dunia yang jahat bisa menjadi hal yang sangat berat. Saudara akan dianggap seperti orang gila karena bersikap berbeda dari orang-orang di sekitar saudara. Saudara akan dimusuhi karena tidak mau mengikuti perilaku orang-orang berdosa di sekitar saudara. Namun demikian, kita memiliki penghiburan di dalam firman Tuhan bahwa hal itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan. Dalam renungan firman Tuhan pagi ini, kita akan belajar dari Nuh, salah seorang yang namanya disebutkan dalam Ibrani 11 sebagai seorang pahlawan iman. Mari kita membaca apa yang dituliskan firman Tuhan tentang Nuh dalam Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh hidup di tengah-tengah zaman di mana kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Mari kita membaca dalam Kejadian 6 ayat 11-12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Mungkin saat ini ada di antara saudara yang berada dalam situasi yang sama
yaitu menjadi satu-satunya orang percaya yang tinggal di tengah dunia yang jahat. Mungkin dunia pekerjaan, dunia keluarga, dunia pergaulan, dan lain sebagainya. Saudara bersikap sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Namun tekanan dari lingkungan sekitar terasa berat. Orang lain tidak bersikap sebagaimana saudara bersikap. Mereka hidup sesuka hati mereka dan melakukan hal-hal yang jahat tanpa merasa bersalah. Nuh juga mengalami tekanan yang berat. Namun firman Tuhan berkata tentang Nuh demikian. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dikatakan tentang Nuh bahwa ia adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ini adalah sebuah kesaksian yang luar biasa dari firman Tuhan, bahwa Nuh mampu memelihara dirinya sedemikian rupa di tengah dunia yang jahat. Ia mampu menjaga karakter dan integritasnya dengan baik, serta tidak terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya. Menjadi seorang yang bersikap dan berpendirian berbeda dari seluruh orang lain di dunia adalah sebuah hal yang berat untuk dijalani. Terlebih lagi pada saat Nuh mematuhi perintah Tuhan untuk membuat bahtera. Itu adalah sebuah hal yang aneh dalam pemandangan orang-orang dunia, karena mereka tidak mengerti rencana Tuhan untuk mendatangkan air bah di atas muka bumi ini. Orang-orang yang bergaul akrab dengan Tuhan dapat mendengar suara Tuhan dan dapat mempertahankan dirinya untuk menjadi orang-orang yang memelihara iman kepada Tuhan, meskipun sedang dikelilingi oleh orang-orang yang tidak percaya. Cemooh dan hinaan yang diterima dari dunia karena menolak untuk menjadi sama dengan mereka, pada akhirnya akan memperoleh imbalan yang setimpal. Sama halnya dengan Nuh yang tetap mempertahankan imannya. Akhirnya imannya itu membuat dia dan keluarganya selamat dari air bah yang membunuh semua makhluk hidup di luar bahtera. Saudara yang terkasih, kita jangan merasa malu atau tertekan saat kita menjadi orang percaya yang berada di tengah dunia yang jahat, karena pada akhirnya iman kita akan membuktikan keselamatan kita, sementara orang-orang yang mencemooh dan tidak percaya akan mengalami penghukuman yang kekal. Marilah kita tetap memelihara iman kita dan mempertahankan diri kita agar benar dan tidak bercela di antara orang-orang dunia. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang hidup dan penuh kuasa. Kami berdoa agar Engkau memberikan kami kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih dalam tentang kehendak-Mu. Tunjukkanlah kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu dan mengikuti-Mu dengan setia. Engkau adalah sumber kekuatan kami, jadi berikanlah kami kemampuan untuk hidup sebagai saksi-Mu di dunia ini. Bapa, kami datang di hadapan-Mu saat kami akan memulai hari ini. Kami serahkan semua rencana, pekerjaan, dan aktivitas kami kepadamu. Jadikanlah setiap langkah kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Bimbinglah kami dalam setiap keputusan, dan jadikanlah pekerjaan kami menjadi berkat bagi orang lain. Engkau adalah sumber kehidupan dan kekuatan kami. Jadi kami berserah sepenuhnya kepadamu. Biarlah semua yang kami lakukan pada hari ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang di hadapan-Mu untuk mendoakan bangsa Indonesia. Kami berterima kasih atas semua berkat yang Kau berikan kepada kami sebagai sebuah negara. Kami mohon kepadamu, tetaplah melindungi dan memberkati Indonesia,
Jadikanlah negeri ini tempat kediaman, keadilan, dan kemakmuran. Berkatilah para pemimpin kami dengan hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin dengan adil dan jujur. Dan bimbinglah rakyat Indonesia untuk hidup dalam persatuan dan kesatuan, saling menghormati dan memperhatikan satu sama lain. Jadikanlah gereja di Indonesia sebagai garam dan terang yang berperan dalam melayani dan memberkati masyarakat. Kami mohon agar Indonesia dapat menjadi tempat di mana Engkau dikenal dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.